Apakah kalian tahu siapa Marcus Aurelius itu? Marcus Aurelius adalah kaisar Romawi yang bijaksana, menemukan takdir kekaisarannya pada tahun 161 Masehi setelah kematian ayahnya, Antonius Pius. Lahir pada tahun 121 Masehi di kota Roma. Ia menunjukkan kepemimpinan yang mendalam dalam menghadapi tugas-tugas berat kekaisaran. Meskipun terjebak dalam dinamika politik yang kompleks, Marcus Aurelius tidak hanya mencolok sebagai penguasa, tetapi juga sebagai seorang filosofi terkemuka. Filsafat Stoicism menjadi landasan moralnya yang kokoh, menciptakan fondasi bagi kebijaksanaan dan ketenangan hatinya di tengah tantangan kehidupan. Tulisannya yang terkenal, terutama dalam karya monumentalnya, Meditation, menjadi saksi bisu dari refleksi mendalamnya tentang moralitas, kewajiban, dan kebijaksanaan. Dalam tulisannya, ia merenungkan tentang sifat efemeral kehidupan dan pentingnya memahami alam semesta. Marcus Aurelius juga dihadapkan pada ujian berat selama pemerintahannya, seperti pandemi wabah Antonine yang melanda kekaisaran Romawi. Meskipun dihadapkan pada krisis dan kesulitan, kepemimpinannya mencerminkan keseimbangan antara kebijaksanaan dan keadilan. Keputusannya tidak hanya berdasarkan kepentingan diri sendiri, melainkan demi kesejahteraan umum. Warisannya sebagai kaisar filosof tidak hanya memengaruhi saat itu, tetapi melintasi zaman, menginspirasi pemikir-pemikir kemudian dalam sejarah. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya muncul dari kekuasaan atau ketenaran, tetapi dari pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan peran kita dalam tatanan alam semesta. Lalu, siapakah mentor dari Marcus Aurelius itu? Marcus Aurelius bercita-cita sebagai kaisar dan filosof, menemukan panduan spiritual dan mentor filsafat Stoicism, Epictetus di masa muda. Di bawah bimbingan Epictetus, pemikiran Marcus Aurelius terbentuk oleh prinsip-prinsip Stoicism yang menekankan kontrol atas diri sendiri, ketenangan, dan menghadapi cobaan, dan pemahaman akan keterbatasan manusia. Dalam medan perang dan menghadapi tantangan berat pemerintah, Marcus Aurelius merangkai pemikirannya dalam catatan pribadi yang penuh dengan makna, yang kemudian kita kenal sebagai Meditation. Karya ini sejatinya merupakan refleksi pribadi, mencerminkan pemikiran kaisar tersebut saat ia mencari jalan untuk menjaga kedamaian batin dalam medan pertempuran. Meditasi bukan sekedar catatan harian, ini adalah perjalanan jiwa yang mencerminkan perenungan mendalam tentang hakikat manusia, kebijaksanaan, dan keterikatan dengan alam semesta. Dalam menghadapi tekanan perang dan dinamika pemerintahan, Marcus Aurelius mengeksplorasi nilai-nilai kebijakan Stoics, menawarkan pandangan tentang kekuatan dalam penerimaan takdir dan kebijaksanaan dalam menghadapi ketidakpastian. Karya ini setelah berabad-abad berlalu tetap menjadi sumber inspirasi yang tak lekang waktu bagi banyak orang di seluruh dunia. Meditasi mengajarkan kita untuk mencari ketenangan di tengah kekacauan, menawarkan hikmah timeless yang relevan sepanjang generasi. Marcus Aurelius melalui kata-katanya yang bijaksana terus memberikan warisan pemikiran yang mengajak kita untuk merenung tentang arti sejati kehidupan dan peran kita di dunia ini. Apa penyebab kematian Marcus Aurelius? Kematian Marcus Aurelius pada tahun 180 Masehi menandai akhir dari kepemimpinannya yang bijaksana dan filosofis di Kekaisaran Romawi. Terjadi selama kampanye militer di front utara melawan suku Germanik. Peristiwa ini menandai akhir dari perjalanan panjang seorang kaisar yang mencari kebijaksanaan dalam setiap tindakan dan keputusan. Meskipun tidak jelas apakah penyebab kematian Marcus Aurelius adalah akibat penyakit atau faktor lainnya, warisan kebijaksanaannya tetap hidup dan tak terlupakan. Kepemimpinan kaisar yang berfokus pada keadilan, moralitas, dan filosofi Stoicism meninggalkan bekas yang dalam sejarah Romawi. Kematian Marcus Aurelius menandai transisi ke era baru di Kekaisaran Romawi. Namun, warisan kebijaksanaan dan kepemimpinannya terus memberi inspirasi.
Meditasi karya monumentalnya menjadi panduan abadi bagi mereka yang mencari makna dalam kehidupan dan memahami tugas-tugas moral yang melekat dalam pelayanan publik. Seiring berjalannya waktu, kematian Marcus Aurelius di front utara tidak hanya menjadi titik akhir sebuah kehidupan, tetapi awal dari warisan yang abadi menginspirasi para pemikir dan pemimpin sepanjang sejarah untuk mencari kebijaksanaan dalam setiap tindakan mereka. Pada akhirnya, meskipun fisiknya tiada, warisan intelektual dan moral Marcus Aurelius tetap terjaga, mengingatkan kita akan pentingnya kebijaksanaan dalam mengarungi arus zaman. Lalu, pelajaran apa yang bisa diambil dari Marcus Aurelius itu? Pelajaran berharga dari Marcus Aurelius membawa kita ke pangkuan kebijaksanaan abadi, menyoroti penerimaan atas kenyataan sebagai kunci kehidupan yang bermakna. Filosofi Stoicism yang mewariskan mendorong kita untuk memahami bahwa kita hanya memiliki kendali atas reaksi dan tindakan pribadi, bukan terhadap situasi eksternal yang mungkin di luar kendali kita. Renungan mendalamnya menyoroti pentingnya etika, mengajarkan nilai-nilai moral dalam menghadapi cobaan hidup, dan memberikan penghargaan kepada kebijaksanaan sebagai landasan kehidupan yang sejati. Marcus Aurelius menekankan bahwa dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pengendalian diri adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Kesimpulan dari hidupnya melahirkan warisan filsafat Stoicism yang tetap relevan hingga hari ini. Pelajaran tentang mengendalikan reaksi terhadap peristiwa, memahami bahwa kebijaksanaan melebihi keadaan eksternal, dan hidup dengan etika yang kokoh tetap menjadi panduan bagi mereka yang mencari arah dalam kehidupan. Marcus Aurelius melalui filosofinya memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menjalani hidup dengan bijaksana di tengah-tengah tantangan. Warisan ini menjadi sumber inspirasi bagi generasi setelahnya, menuntun kita untuk menemukan ketenangan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan.